Sementara itu di tengah instruksi Ketua Umum PDIP terkait larangan kadernya mengikuti retret kepala daerah, ratusan kepala daerah yang baru dilantik hari ini menjalani retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Retret yang akan digelar sepekan sebagai pembekalan dan peningkatan kapasitas kepemimpinan para kepala daerah dan wakil terpilih. Hari ini kepala daerah terpilih akan mulai menjalani retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan retret yang akan diikut kepala daerah yang baru dilantik ini memiliki sejumlah agenda, salah satunya pembekalan dan peningkatan kapasitas kepemimpinan. Selain menyiapkan sejumlah barang yang akan digunakan seperti pakaian dan seragam, para kepala daerah mengaku siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan retret. Salah satunya Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim. Senior-senior, yang saya lihat tuh narasumbernya banyak yang dari kabinet, dari guru besar, mungkin juga dari TNI dan Polri. Itu memang penting, jadi persiapannya harus fokus, jangan sampai cuma kita hadir badannya, tapi pikirannya kemana, ngantuk Februari. Jadi itu dari pagi sampai malam. Ini materi yang bermanfaat dan penting tentang tentu wawasan kebangsaan, terus kepemimpinan leadership, terus juga membedah anggaran. Presiden Prabowo pun dijadwalkan hadir pada 27 hingga 28 Februari 2025 untuk memberikan arahan kepada para kepala daerah. Sementara guna mengamankan kegiatan retret kepala daerah, sebanyak 937 pasukan TNI Polri disiagakan. Kapolresta Magelang Kombes Herbin Sianipar menuturkan pengamanan akan disebar di sepanjang jalur masuk Magelang hingga ke kota Magelang. Dalam rangka pengamanan retreat atau orientasi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020, wujud kesiapan kami dan sinergitas kami dalam melaksanakan kegiatan pengamanan. Jadi kita sampaikan pada saat apel gelar pasukan kita sudah mempersiapkan 937 personil Polri dibantu dengan teman-teman dari Kodim, Sub dan Satpol PP. 937 personil ini kita sebar di sepanjang jalur dan juga untuk pengamanan. Para kepala daerah ini dijadwalkan menjalani retret selama sepekan hingga 28 Februari 2025 mendatang. Dengan diisi pemateri dari para menteri, Kapolri, Panglima TNI hingga Presiden Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk penyidikan kasus suap Harun Masiku. KPK menyebut Hasto melakukan perintangan penyidikan dan membuat Harun Masiku buron hingga saat ini. Usai diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya, Hasto Kristianto, politikus yang juga Sekjen PDIP, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam konferensi pers usai penahanan, Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan sejumlah kasus yang menjerat Hasto hingga harus dilakukan penahanan. Salah satunya Hasto dinilai melakukan upaya perintangan penyelidikan terhadap buron KPK yakni politikus Harun Masiku sehingga yang bersangkutan bisa melarikan diri hingga saat ini. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Menanggapi penahanan kliennya, pengacara Hasto Magdir Ismail meragukan bukti permulaan yang dimiliki KPK. Terus terang saya juga harus sampaikan bahwa dari kemarin kami sudah menyiapkan satu surat permohonan penangguhan penahanan. Karena kami menduga bahwa penahanan itu akan terjadi. Dan surat penangguhan penahanan itu sudah kami sampaikan tadi, meskipun mungkin besok akan kami buatkan permohonan ulang dengan jaminan-jaminan dari tokoh-tokoh masyarakat, terutama dari pimpinan partai. Jadi saya kira itu yang pokok yang bisa saya sampaikan.
kalau mengenai, sekali lagi, kalau mengenai bukti permulaan perkara ini, tidak ada satupun yang dikonfirmasi kepada Mas Hasto. Jadi sekali lagi, saya yakin betul, kami khawatir bahwa mereka justru tidak mempunyai bukti permulaan. Kasus yang menjerat Hasto berawal dari operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020 terkait suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. Saat itu KPK memburu Harun Masiku dan juga Hasto. Namun saat itu Hasto lolos dan hanya Harun Masiku yang menjadi buronan KPK. Pada penghujung 2024, KPK kembali membuka kasus Harun Masiku. Hasto yang disebut terlibat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Tidak terima, Hasto mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka dirinya namun ditolak. Dari Jakarta, Amrina Rida Tri Julianti melaporkan.